Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore bagi kita semua. Senang sekali bisa berjumpa di ibadah yang ketiga. Kita percaya kalau kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Anugerahnya yang luar biasa ada dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu sore hari ini, mari berikan pujian hormat, pengagungan, syukur kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, haleluya, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan, haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan
tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Haleluya. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya. Sore hari ini Tuhan, kami akan meninggikan, bersorak, memuliakan nama Tuhan. Di tempat ini nama Tuhan yang kami tinggikan. Hadirlah Engkau, karena kami percaya ketika Engkau hadir, berkat tercurah atas kami. Dan kami kembalikan semuanya hormat pujian hanya untuk Engkau. Kami siap memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Darah domba Allah tebus kita, amin. Untuk itu sore hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa.
besar mulia kasih-Mu atas hidup kami. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Aku lapar buatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkan. Terima kasih Tuhan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu, terima kasih Tuhan yang selamatkan. Kau menyelamatkan kami, Engkau menebus kami Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan. Kami dengan syukur kepada-Mu buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Maha mulia dan terindah Kau. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Itu yang membuat kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, biar itu semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang akan jadi bagian kami. Sebentar kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk dengarkan firman-Mu. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan kami. Seberapa yang kami bisa beri bagi Tuhan, kami percaya ketika kami menabur maka kami akan menuai berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah berdoa, alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR yang sudah tertera pada layar. Jadwal kegiatan GPDI Palembang. Seluruh kegiatan ibadah akan dilaksanakan secara online. Sabtu, ibadah pemuda Fresh Community. Minggu, ibadah raya yang pertama, kedua, ketiga, dan ibadah sekolah minggu. Mari ikuti doa pagi dan malam melalui aplikasi Zoom setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala
Kembali kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena sore hari ini kembali kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kami menikmati kasih Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, yang sudah mati bagi kami, dan Engkau yang selalu menyertai kami. Biarlah firman-Mu pada saat ini boleh berbicara kepada kami, menguatkan kami. Di saat apapun kami percaya bahwa firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Bahkan firman-Mu yang hidup akan membangun, membentuk kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Urapan-Mu atas kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita boleh bersama-sama di dalam ibadah sore hari ini. Ya, kita tetap berdoa Bapak Ibu Saudara seperti yang sudah saya sampaikan juga minggu yang lalu bahwa begitu rindunya ya kita semua untuk bisa berkumpul, untuk bisa bersama-sama dalam ibadah di gedung gereja ya, dan juga ibadah-ibadah rumah tangga atau pilar dan lain sebagainya. Mari kita tetap berdoa bahwa Tuhan pasti akan memberikan waktu itu ya, dan Tuhan pasti juga rindu untuk kita bisa bersama-sama beribadah. Puji Tuhan. Sore hari ini saya ingin mengajak kita melihat dari kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ayat yang sudah kita kenal dan ayat yang pasti kita sangat gemari. Tetapi juga ayat yang paling sulit untuk kita bisa pahami, terlebih lagi kita praktekkan. Ya. Tetapi Tuhan pasti akan menolong kita. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama berbicara kepada kita tentang iman. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam dua dunia, ya sadar atau tidak sadar, kita tinggal di bumi tetapi kita memiliki juga kewarganegaraan secara rohani. Kita sebagai warga kerajaan Allah yang tak terlihat. Dan kita selalu diingatkan siapa kita selama ada di dunia ini digambarkan seperti musafir. Ya, kita tahu persis kewarganegaraan kita, tempat kita untuk di masa depan, ya, tetapi kita belum pernah melihat. Dan kita bukan dipaksa, tetapi memang kita seharusnya percaya akan hal itu. Ya, di dalam ayat ini berbicara bahwa iman itu bisa dan mampu memvisualisasikan, menyatakan, menggambarkan tentang masa depan. Bukan sekedar impian, tetapi masa depan firman Tuhan katakan sungguh ada. Nah, ini berbicara bahwa kita harus percaya sebelum kita melihat. Sebagaimana judul dan tema dari firman Tuhan pada sore hari ini, DP, bukan down payment, tetapi duluan percaya. Ya, katakan duluan percaya. Dalam terjemahan yang lain, ayat ini dikatakan seperti ini. Iman adalah keyakinan bahwa apa yang kita harapkan akan benar-benar terjadi. Memberikan kita jaminan tentang hal-hal yang kita tidak dapat melihat. Banyak orang berbicara bahwa aku akan percaya ketika aku sudah melihat. Dan
di dalam ayat ini Allah mengatakan yang sebaliknya. Dikatakan engkau akan melihat jika engkau percaya. Ada banyak hal dalam hidup yang harus diyakini sebelum hal itu dilihat. Tahun 60-an, negara Rusia mengirimkan astronot, kalau dulu namanya kosmonot ya. Kosmonot yang pertama keluar angkasa kemudian mengitari bumi. Dan ketika ia kembali ke bumi, mereka mengadakan konferensi pers dan kosmonot ini dia berkata, aku sudah mengelilingi bumi, melihat ke sana kemari dan aku mencari Tuhan, tetapi aku tidak melihat Tuhan. Jadi saya simpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kemudian sekitar 6 bulan dari kejadian itu, seorang yang bernama John Glenn pergi ke ruang angkasa dan juga mengitari bumi kurang lebih 3 kali. Dengan pesawat luar angkasa yang dinamakan Gemini. Nah, turun kembali ke bumi, seperti biasa mereka mengadakan konferensi pers dan dalam konferensi pers ini dia memberikan pernyataan yang luar biasa. Dia katakan begini, ketika aku ada di luar ke angkasa mengelilingi bumi 3 kali, aku melihat Tuhan di mana-mana. Aku melihat kemuliaannya di galaksi, aku melihat keagungannya di alam semesta, aku melihat keagungannya pada bintang-bintang. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang benar? Kosmonot atau astronot dari Rusia atau John Glenn? Keduanya benar, ya, karena apa? Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Benar, astronot Rusia katakan tidak ada Tuhan karena orang ini belum lahir baru. Tetapi bagi yang kedua, dia bisa melihat Allah karena apa? Karena dia sudah dilahirkan kembali. Dan dia bisa dia mempercayai Tuhan. Ya. Sebelum ada transformasi, sebelum ada perubahan, terobosan rohani dalam hidup seseorang, maka dia akan berpikiran sempit untuk bisa melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang Allah ingin lakukan dalam hidup mereka. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita diuji kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Masihkah Tuhan berkuasa? Masihkah Tuhan berotoritas? Ada seorang yang bernama Wernher von Braun, bapak dari kegerakan nuklir, mengatakan begini, tidak pernah setiap prestasi besar dalam sejarah itu tanpa iman. Iman atau keyakinan itu menyebabkan seorang arsitek untuk merancang sebuah bangunan. Yang kita bisa lihat di mana-mana ada jembatan melewati bukan hanya sungai tetapi sekarang sudah melewati laut. Ada jalan-jalan tol, bukan hanya di jalan-jalan yang menembus gunung, tetapi sekarang menembus laut, bahkan menembus gunung-gunung padang belantara dan lain sebagainya. Ya, ada jalan di bawah laut dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang percaya. Iman atau keyakinan yang membuat atlet olimpiade masuk di dalam gelanggang. Karena dia percaya, lalu dia melatih diri dan negara-negara mengirim karena mereka tahu bahwa mereka bisa mendapatkan kemenangan. Karena iman, karena percaya maka pematung, seniman-seniman merancang sementara melihat dalam imajinasi. Dia bisa menciptakan patung yang sedemikian indah dari sebatang pohon atau bisa menciptakan patung-patung dari batu-batu yang tadinya sama sekali tidak ada nilainya. Ya,
seniman-seniman di mana sekarang ada banyak lagu-lagu. Itu karena ada orang-orang yang percaya bahwa dia bisa melukis, dia bisa menggambar, dia bisa membuat patung, dan dia bisa menjadikan seseorang bisa menjadi tertawa, menjadi senang, bahagia karena ciptaan lagu-lagunya, buku-bukunya dan lain sebagainya. Iman yang menyebabkan ilmuwan percaya bahwa manusia bisa mendaratkan manusia atau seseorang di bulan. Itu karena percaya, itu karena iman. Jadi seseorang harus percaya sebelum melihatnya. Dan inilah prinsip daripada kehidupan. Apapun yang kita bisa pegang, yang kita bisa gunakan, entahkah di ruangan di mana saudara berada, di kantor, lain sebagainya, bahkan sekarang ini, sekalipun Bapak Ibu Saudara tidak bisa hadir di gedung ini, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah ini secara online, itu terjadi karena ada orang-orang yang bukan hanya bermimpi tetapi bisa percaya bahwa hal ini akan terjadi. Iman. Ya. Nah, iman itu juga sesuatu yang membawa kita atau mendorong kita, memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang kadangkala kontroversi atau hal-hal yang aneh. Misalnya, iman itu mendorong kita memberikan perintah kepada kita untuk bersyukur di depan sebelum kita menerima apa atau sesuatu dari Tuhan. Coba kita lihat Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sesuatu yang aneh. Doa, minta, dan kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Ayat ini berkata bahwa iman itu bukan percaya bahwa bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukan sesuatu. Iman juga bukan hanya berharap dia akan melakukan sesuatu. Tetapi iman itu berbicara tentang kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kita menerima yang kita harap atau yang kita doakan. Ya, ada DP, down payment. Tetapi bukan down payment, tetapi ini bicara tentang duluan percaya. Duluan berterima kasih. Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Sebab itu ingatlah, apabila kalian berdoa dan minta sesuatu, percayalah bahwa Allah sudah memberikan kepadamu apa yang kalian minta, maka kalian akan menerimanya. Agak sedikit aneh, bicara tentang iman. Tetapi inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apa yang kita harapkan hari-hari ini terjadi, Bapak Ibu? Tentu ada orang yang ingin supaya pandemi ini berlalu. Maka kita harus percaya bahwa pandemi itu sudah berlalu. Haleluya. Walaupun kenyataannya belum. Ini ayat seperti itu. Gitu kan ya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri, ya Tuhan sendiri adalah Tuhan yang setia. Berkali-kali saya selalu sampaikan hal ini. Tuhan sebelum melakukan sesuatu dia akan mengatakannya. Apa yang dia pikirkan, yang dia rancang itu akan dia katakan supaya semua orang tahu. Kenapa?
Karena semua orang harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mampu, bukan hanya mampu tetapi juga mau, bukan hanya mau tetapi dia terikat dengan apa yang sudah dia katakan, karena apa yang dia pikirkan dia katakan, dan apa yang dia katakan pasti akan dia lakukan. Itu sebabnya Tuhan juga ingin mengajar kepada kita, ketika berdoa percayalah bahwa Tuhan itu setia. Percayalah bahwa Tuhan mampu, dan juga percayalah bahwa Tuhan itu mau memberkati kita, mau menjawab doa kita. Kalau dia mau berarti pasti itu akan terjadi. Ya, pasti itu akan terjadi. Ingat bahwa Tuhan itu ada di dalam kekekalan. Tidak dibatasi oleh waktu. Ketika dia mengatakannya itu sudah terjadi. Tetapi ketika ada di dalam dunia waktu di dunia ini, ya butuh yang namanya iman. Iman adalah penerobos waktu, iman adalah penerobos dimensi dari dunia ini kepada dunia rohani dan dunia kekekalan. Firman Tuhan berkata ketika belajar tentang doa, apa yang dikatakan oleh Tuhan, berdoalah kepada Bapa yang di sorga dalam kekekalan, sesuatu yang tempat yang tak terlihat, dan katakan, mengucap syukur, muliakan namanya, dan katakan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Apapun yang Tuhan sudah katakan, apapun yang Tuhan sudah rancang itu sudah terjadi di sorga. Rancangannya itu sudah ada, tinggal pelaksanaannya. Dan perhatikan baik-baik, ingat baik-baik, apapun yang dirancang Tuhan pasti akan dilaksanakan. Itu sebabnya iman berbicara tentang apa yang dikatakan Tuhan dan apa yang akan dilakukan Tuhan. Kita harus meyakini bahwa kita sudah menerimanya. Mungkin kita berpikir, bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan di depan, duluan, sebelum kita menerimanya. Saudara, ketika kita mengucapkan berterima kasih kepada seseorang setelah kita mendapatkan, itu udah biasa. Saya memberikan sesuatu, entahkah berupa barang, entahkah pertolongan, dan lain sebagainya. Lalu orang-orang yang saya beri akan mengucapkan terima kasih. Tetapi, ya itu biasa. Tetapi mengucapkan terima kasih di muka sebelum menerimanya, itu iman. Misalnya saya berbicara kepada pendeta Okta, ya Okta, saya akan berikan kepada kamu nanti sepeda. Lalu dia akan berbicara terima kasih. Nah itu iman saudara. Ya iman bahwa saya bisa memberikan kepadanya sepeda. Iman percaya bahwa saya tidak akan mengingkari apa yang saya katakan. Bahwa kapanpun pada waktunya sepeda itu pasti akan datang kepada dia. Walaupun dia belum terima. Tapi sudah mengucap terima kasih. Itu iman. Tetapi kalau kita mendengar janji dari seseorang yang kita tidak percayai, maka ketika kita berterima kasih pun dalam pikiran kita begini, ya nggak enak kalau nggak bilang terima kasih. Tetapi aku nggak yakin dia itu mau ngasih atau tidak. Karena kita tidak percaya orang itu. Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup tetapi juga mau memberkati kita? Amin. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa itu sudah kita terima. Dan keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita itu ekspresikan dengan ucapan syukur. Ya, ucapan syukur. Jika saya misalnya menyerahkan atau seseorang menyerahkan selembar cek ya 10 juta kepada saya pasti juga akan mengucapkan terima kasih. Saya tahu orang itu dia mampu ya memberi hal itu dan saya percaya bahwa di rekening orang itu akan ada senilai ya yang bisa menutupi membayarkan seharga cek yang saya terima.
Ya. Dalam perjanjian atau dalam transaksi, biasanya walaupun kita terima cek, nanti tanda terimanya itu kalau rekening cek itu dicairkan dan uang sebanyak yang ada tertera di cek itu masuk rekening kita. Baru kita akan terima, baru kita akan tanda tangani dan kita akan serahkan tanda terima. Itu sudah biasa. Tetapi saudara sudah menulis tanda terima kepada orang itu ketika memberikan cek, itu butuh keyakinan dan kepercayaan. Jangan-jangan tanda terima sudah. Saya setor dan tidak, udah enggak urusan lagi karena saya sudah terima tanda terima. Gitu kan ya? Seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu setia. Amin. Tuhan itu setia. Jadi iman untuk berterima kasih kepada Tuhan di depan. Ya, di depan. Apa yang ingin saya sampaikan pada saat sore hari ini adalah jika Allah memberitahu kepada kita bahwa saudara akan berhasil, berarti saudara berhasil. Jika Tuhan berbicara bahwa saudara akan sembuh, berarti saudara akan sembuh. Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-29. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Singers. Dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-29. Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ayat ini tidak berkata bahwa percayalah ketika engkau sudah menerimanya. Percayalah kalau engkau sudah melihatnya. Percayalah kalau aku sudah melakukan sesuatu. Tidak. Di sini dikatakan, aku akan melakukan sesuatu. Aku akan memberikan sesuatu menurut imanmu. Apa yang saudara percayai tentang Tuhan kita pada saat sore hari ini? Bapak Ibu, kalau kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tuhan mati untuk semua manusia, termasuk kita yang hidup atau yang lahir setelah 2000 tahun dari kematiannya. Artinya apa? Tuhan sudah melakukan lebih dulu. Dia mati bahkan sebelum kita ada. Dia menyelamatkan kita sebelum kita melakukan hal-hal yang menyakiti hatinya atau memberontak kepadanya karena kita belum dilahirkan di bumi ini. Tetapi karena Tuhan begitu mencintai kita, mengasihi kita, dan mempercayai bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi. Maka siapapun yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Dia sudah bayar lebih dulu. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Tanda bahwa kita boleh hidup sampai hari ini. Kita memiliki masa depan. Bukan karena apa yang kita lakukan. Bukan dipengaruhi oleh keadaan situasi yang akan menjadi lebih baik. Tetapi justru apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi yang juga berlaku untuk kita hari ini dan juga untuk kita di hari-hari yang akan datang. Sekali lagi sore hari ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ada sebuah lagu yang berkata, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Kita bersama-sama merenungkan akan kasih Tuhan, perbuatan Tuhan, janji Tuhan. Dan hari ini, saat ini, kita akan aplikasikan dalam hidup kita
apa yang kita butuhkan hari-hari ini dan apa yang kita yakini tentang Tuhan. Apakah Dia mampu untuk memenuhi, mampu untuk menjawab harapan, doa, dan pergumulan serta kebutuhan kita. Kalau kita percaya bahwa Dia mampu, dan kalau percaya bahwa Dia akan melakukan hal itu, memenuhi hal itu, percayakah bahwa kita sudah menerimanya? Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Apakah yang kau percayai tentang Tuhan pada saat ini? Apa yang kau percayai tentang Tuhan sehubungan dengan keperluan dan kebutuhanmu saat ini? Haleluya. Sementara kita mempersiapkan roti dan air anggur dalam perjamuan kudus, ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi ini mengingatkan kita apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Satu kali pengorbanannya untuk kita semua orang, satu kali untuk selama-lamanya, membuktikan iman yang besar di dalam Kristus. Bahwa yang Dia lakukan berlaku bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi juga berlaku untuk hari ini. Bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk hari-hari selanjutnya. Bukan hanya untuk kita dan masalah yang sekarang kita hadapi, tetapi juga untuk kita dan masalah-masalah yang akan kita hadapi di hari-hari ke depan. Juga untuk orang-orang lain, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk bangsa kita. Asal mereka percaya. Haleluya. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Haleluya. Roti ini hanya mengingatkan kita bahwa ada iman yang luar biasa di dalam Kristus Yesus. Ketika kita percaya, kita akan melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib. Ketika kita percaya,
kita akan menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita bersyukur. Bukan hanya Dia sudah menyelamatkan kita, tetapi keselamatan itu sudah menjadi satu paket tentang masa depan untuk kita. Kekuatan dan kesanggupan untuk menghadapi apapun. Keselamatan juga berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan dunia. Keselamatan juga berbicara tentang kemenangan yang Tuhan juga sudah siapkan sekalipun kita harus menghadapi peperangan. Itu sebabnya mari kita bersyukur. Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Yang saat ini juga Tuhan lakukan untuk kita. Dan yang akan dan terus akan Tuhan lakukan di hari-hari yang ke depan. Sampai segala sesuatunya menjadi sempurna. Firman Tuhan berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada waktu Dia diserahkan mengambil roti. Diucapkannya syukur. Dipecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan oleh pengorbanan-Mu melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan. Firman Tuhan berkata, lalu sesudah makan diambilnya cawan minuman itu. Dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab barang siapa makan roti dan minum dari cawan ini, dia memberitakan kematian sampai Ia datang. Kita menung dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sama-sama katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mengingatkan kami
setiap janjimu yang pasti akan Engkau genapi. Mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami. Engkau melakukan segala sesuatunya, menyediakan segala sesuatunya, bahkan mempersiapkan segala sesuatunya, supaya semua kehendak-Mu boleh terjadi di bumi ini, di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam usaha kami, hari ini dan juga hari ke depan. Itu sebabnya kami percaya yang lemah sudah dikuatkan. Yang sakit-sakit apapun, entahkah terpapar pandemi yang sementara isolasi mandiri, entahkah sakit penyakit apapun Tuhan. Tetapi segala sesuatu ada di dalam kendalinya Tuhan. Tuhan lebih besar, Tuhan berkuasa atas segala sesuatunya. Bagimu tidak ada yang mustahil dan Engkau mau serta mampu untuk menolong kami. Asal kami percaya, jamah kami semua yang sakit, tambahkan iman bahwa Engkau adalah Yehova Rafa, Engkau kesembuhan kami. Mereka yang berduka cita, Tuhan akan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah siapkan. Jadi keperluan kebutuhan kami akan tercukupi pada waktunya. Tambahkan iman, tetap memberikan kami keyakinan dan kepercayaan bahwa Engkau kecukupan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua yang sudah ambil bagian, memberkati mereka yang sudah mengorbankan sebagian dari hartanya, dari miliknya untuk korban syukur dalam pekerjaan-Mu, bahkan yang mengembalikan milik Tuhan. Sekalipun hari-hari ini sulit secara pemikiran, tidaklah cukup, bahkan kami harus berpikir tentang masa depan. Tetapi ketika kami memberi, bahkan memberikan apa yang menjadi hak Tuhan, sebagai tanda bahwa kami mempercayai adanya Tuhan dan kemampuan Tuhan untuk memelihara kami. Itu sebabnya berkati kami semua. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Usaha pekerjaan-Mu, dimanapun berada umat-umat-Mu, baik di rumah, dimanapun bahkan harus berjumpa, harus bekerja di luar rumah. Tuhan juga akan menyertai, Tuhan akan melindungi. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu ke depan berkat Tuhan tetap menyertai kami. Kami tetap berdoa, kami tetap berharap bahwa semua yang kami hadapi saat ini, pandemi yang ada, akan dilalukan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa, keajaiban Tuhan yang tidak terpikirkan oleh manusia. Tuhan akan pakai pemerintah, Tuhan akan pakai semua orang yang Tuhan sudah siapkan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya dengan penuh syukur kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu, mari kita angkat hati kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan Allah Roh Kudus turun tinggal menyertai kita hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.